Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalomita Agnesia Jessica Goni dengan NIM 2214201174, kelas A6 semester 2 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komputer dasar oleh dosen pengampu Mary Mainita Ju STMkom. Pada saat ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut perintah yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Adapun komponen komputer adalah meliputi layar, monitor, CPU, keyboard, mouse, dan printer sebagai pelengkap. Perkembangan komputer generasi pertama. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Sejarah komputer generasi pertama mulai hadir pada tahun 1946 sampai 1955. Ilmuwan yang menggagas konsep pengembangan tersebut adalah Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. ENIAC merupakan generasi pertama komputer ENIAC yang dikembangkan pada tahun 1946 oleh John E. Mauchly dan J. Presper Eckert dari Universitas Pennsylvania, merupakan first general purpose electronic computer. Berikut UNIVAC atau Universal Automatic Computer. UNIVAC sudah menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya. Merupakan komputer komersial pertama yang dipakai oleh Biro Sensus Amerika Serikat untuk digunakan dalam menghitung sensus penduduk dan sebagai komputer pertama yang dibuat untuk tujuan aplikasi bisnis. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Pertama, menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tubes sebagai sirkuitnya. Kedua, ukuran fisik komputer besar sehingga memerlukan ruangan yang luas serta memakai daya listrik yang besar. Ketiga, memiliki media penyimpanan luar berupa magnetic tape atau magnetic drum. Keempat, hanya dapat dikendalikan oleh bahasa mesin. Generasi kedua. Sejarah komputer generasi kedua mulai populer pada awal tahun 1960-an. Pada tahun 1948, ditemukannya transistor. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tub vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran berkurang drastis, digantinya tabung vakum menjadi transistor membuat ukuran menjadi lebih kecil. Transistor mulai digunakan di komputer pada tahun 1956. Komputer awal pada generasi kedua ini adalah superkomputer dari IBM yang bernama Stretch dan superkomputer dari Spryren yang bernama Large. IBM 1401 sejak tahun 1965, sebagian besar bisnis besar menggunakan komputer generasi ini untuk mengolah informasi keuangan. Ciri-ciri komputer generasi 2. Yang pertama, sudah menggunakan transistor untuk sirkuitnya. Kedua, transistor dikembangkan di Bell Laboratories tahun 1947. Ketiga, lebih kecil, cepat, dan dapat diandalkan, dan hemat energi dibanding generasi komputer pertama. Keempat, menggunakan bahasa assembly yang terdiri dari singkatan-singkatan untuk mengganti kode biner. Generasi 3 ditandai dengan munculnya IC atau Integrated Circuit yang menggantikan peran transistor. Diciptakannya IC karena transistor menghasilkan panas yang sangat besar dan hal itu dapat merusak bagian-bagian internal komputer. Karenanya komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Contoh komputernya IBM S360, GE600, dan GE235, dan NCR Century. Generasi keempat. Setelah IC muncul, pengembangan komputer menjadi lebih jelas
yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektronik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam satu chip. Kemudian tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI membuat ribuan komponen dalam satu chip tunggal. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Adapun contoh-contoh komputer yang lahir pada generasi keempat yaitu IBM 370, Apple I, Apple II, dan juga Physical Altair. Ciri-ciri komputer generasi 4. Yang pertama, mulai dikembangkan komputer mikro yang menggunakan prosesor dengan General Purpose Microprocessor yang dikembangkan oleh Intel 8080. Mulainya digunakan LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan beribu-ribu IC dalam sebuah chip. Kemudian dikembangkan menjadi VLSI. Ketiga, pada generasi ini, hampir sebagian besar komputer telah menggunakan sistem operasi dengan konsep Graphical User Interface seperti sistem operasi Microsoft Windows buatan Microsoft Corp. Generasi 5. Komputer generasi 5 dikembangkan sejak tahun 1985. Contoh komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000. Walaupun HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Beberapa ciri utama dari generasi ini diantaranya, yang pertama, di Jepang didirikan Institute for New Computer Technology untuk mengembangkan komputer generasi kelima, yaitu menciptakan komputer yang powerful dan intelijen. Yang kedua, dikembangkannya sistem komputer yang memiliki unsur artificial intelligence yang dapat mengerjakan tugas dengan karakteristik seperti manusia dengan natural language. Demikianlah yang dapat saya bahas, kiranya dapat dimengerti dan boleh bermanfaat untuk kita semua. Sebelum video ini diakhiri, saya mengajak kepada teman-teman semua yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi untuk dapat bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi baik dan terdapat 6 fakultas. Saat ini, Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah membuka pendaftaran gelombang keempat. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat pada poster di atas atau link di bawah ini. Terima kasih, Shalom.